harus saya lakukan saya juga nggak ngerti lagi. Semuanya sudah kami hubungi Profesor Ina, yaitu obat yang mungkin termasuk mahal pun sudah kami usahakan. Terima kasih semuanya. Mungkin sebelumnya terlihat corona kesedihan. Iya, iya. Patah hati. Boleh cerita sedikit bang di luar ditinggal apa Ya apa ya? setelah perjuangan apa selama ini? Ya kita semua udah berjuang ngasih yang terbaik sih. Saya udah apalagi yang harus saya lakukan saya juga nggak ngerti lagi. Semuanya sudah kami hubungi Profesor Ina, yaitu obat yang mungkin termasuk mahal pun sudah kami usahakan. Ya, tapi kalau memang Papa sudah di garis finish, masa saya suruh lari lagi? Kalau dia sudah di podium tinggal terima piala dari Tuhan, masa saya harus paksa dia lari lagi? Jadi ya hancur hati saya kehilangan superhero saya, panutan saya dalam membina rumah tangga, ya panutan. Penyebabnya tuh cancer yang sudah meta 15 tahun yang lalu. Jadi dulu 15 tahun yang lalu almarhum sudah pernah ada cancer kolon di usus dan sudah dipotong dibuang di Malaysia, tapi ternyata selama ini nggak kita cek bertahun-tahun ya ternyata sudah menyebar sampai ke paru-paru, sampai ke leher. Jadi ya memang sudah Profesor Aru juga udah bilang ya memang agak berat ini situasinya karena jenisnya juga termasuk ganas. Jadi ya tapi kami berusaha semaksimal mungkin, semampu kami, mungkin masih ada harapan, tapi ya memang ya yang penting dia nggak sakit lagi ya. Sebelumnya kan sempat itu dua kali tindakan di racik obatnya. Iya. Apakah sudah sempat ketemu? Sudah obat yang digunakan Papa itu obat juga yang digunakan sama mantan presiden Amerika Serikat, dan orangnya masih hidup sampai sekarang. Jadi udah sama-sama masuk kok, jadi kami optimis gitu. Tapi ya itu, manusia boleh berusaha, manusia boleh kerahkan segala uangnya, hartanya, tapi kalau Tuhan berkata lain, kalau Tuhan bilang selesai. Kemarin juga sempat katanya 1 bulan di rumah sakit. Itu di rumah sakit berarti sejak bulan Bulan apa memang? Ya bulan Juli di rumah sakit, karena memang sempat dari rumah sakit sempat pulang ke rumah juga, tapi habis itu tindakan lagi ke rumah sakit lagi, masuk ICU keluar, masuk ICU lagi keluar. Tapi memang Papa tuh kuat banget kondisinya, jadi memang kayaknya dia mau berjuang, dia fight gitu ya. Jadi kita juga kayak ya udah, kita juga mau berjuang gitu karena dianya pun mau berjuang. Cuma sampai memang terakhir udah dimasukin obatnya itu pun dokter bilang kondisinya itu cukup bagus gitu, bisa dibilang kuat banget dengan usianya segitu tuh, termasuk kuat banget. Jadi kita berharapnya tuh, harapan kita besar sekali. Cuman memang terakhir beliau pengen banget pulang ke rumah gitu kan, kangen pulang ke rumah. Jadi ya udah kami bawa pulang ke rumah hari Sabtu. Aku sama Vivi ya, aku harus jalan, soalnya jam 2 sudah di bandara. Ya udah jam 2 di Hati-hati ya bang. hati-hati Kak. Mungkin sudah beberapa kali bolak-balik rumah sakit ya kayak selama 1,5 bulan terakhir. Iya, beberapa kali, 2 kali sih bolak-balik ke rumah sakit. Kemudian kemarin udah dimasukin karena memang obatnya itu kan perlu proses banget, jadi memang harus di lab, dites apa segala macamnya. Sampai akhirnya udah dapat obatnya, udah dimasukin obatnya, memang kondisinya bagus gitu. Akhirnya dokter izinin pulang.
Jadi habis obatnya masuk dia boleh pulang. Ternyata 2 hari di rumah, udah papa pergi. Jadi sudah sempat pulang ke rumah gitu ya. Udah sempat pulang ke rumah. Kemarin kabarnya di rumah beberapa sempat ngumpulin anaknya. Iya, karena kan memang rumah kami itu sampingan gitu. Jadi kan aku memang tiap pagi aku tiap malam bikinin makanannya segala macam. Jadi anak-anak juga sering main ke opungnya. Jadi dia seneng gitu, ada hiburannya kan, ketemu sama cucu-cucunya gitu. Jadi dia happy sampai detik terakhir pun dia masih kita godain kok. Memang kesadarannya mulai agak turun. Kita, papa sakit nggak? Papa sesek nggak? Dia bilang enggak sesek. Terus papa nafasnya berat gitu, enggak gitu, masih bisa respon gitu, dia masih bisa respon. Sampai kita bilang, aku godain kan, papa coba senyum gitu, dia senyum gitu, terus godain lagi, ketawa dulu, dia ketawa gitu. Jadi itu emang cepet banget, bener-bener cepet banget. Dari situ tuh paling cuman kayak 1 jam pokoknya, tiba-tiba kalau kita lihat saturasinya makin turun, detak jantungnya makin turun. Udah, itu cepet banget pokoknya. Kita telepon, memang ya nggak tahu ya, kita telepon ambulans. Ternyata di Indonesia itu telepon ambulans susah ya, susahnya minta ampun. Itu bener-bener aku ngalamin sendiri, dari yang mau sakit mau ke ICU sampai ini udah emergency mau dibawa pun ternyata memang sesusah itu loh pakai ambulans gitu. Jadi sedih banget sih, maksudnya kan kita nggak pernah tahu ya, maksudnya orang kalau memang butuh darurat gitu mbok ya dibantu gitu loh, nggak dipersulit. Ini tuh memang susah banget. Kita telepon beberapa ambulan yang pasti nanya ini dulu, mau ngitungin harga lah apa kayak gak masuk logika aja gitu. Maksudnya orang lagi emergency gitu, ya udah pasti udah, kalau udah berani telepon ya berani udah siap bayar gitu loh. Cuman ya itu agak miris sih. Cuman ya memang itu mungkin kehendak Tuhan, papa perginya di rumah mungkin kan. Jadi ya udah, kita nggak sesali. Cuman aku sedih aja sih, ternyata ambulan tuh sesusah itu ya di Indonesia itu gitu. Aku ternyata ngalamin juga gitu, yang orang mungkin banyak ngalamin susah buat telepon ambulan tuh bener adanya gitu. Meninggal jam 23.10 itu ambulan udah datang. Kebetulan ambulan datang memang kondisinya udah mulai turun, udah kesadarannya udah turun banget. Suster udah sempet bilang, kasihan nggak Bu kalau kita bawa gitu. Cuman kan kita sebagai anak-anaknya pengen usaha gitu, jadi kayak nggak apa-apa, bawa aja gitu, tetap bawa gitu. Akhirnya udah tetap dibawa. Cuman memang pas udah naik ambulans itu memang udah kelihatan ada keluhan cairan juga. Jadi kita mikir ya mungkin udah pergi di situ. Tuh. Mulai penurunan yang katanya cepat banget itu mulai dari jam berapa ketawanya? Cepet banget kayaknya jam 10 apa ya, jam 10, jam setengah 10 tuh udah mulai turun banget. Jam aja Cepet banget gitu. Nah ini bangsa ini kebetulan ada tugas. Iya, kebetulan dia tetap harus kerja, dia harus profesional. Jadi dia ya walaupun dengan berat hati, patah hati, dia tetap harus berangkat. Hari ini dia berangkat ke Denpasar. Nanti rencana juga kan dimakamin tanggal 8. Besokannya juga harus pergi lagi ke Makassar. Jadi ya udah, ya dijalanin aja apa yang harus dijalanin. Jadi pas yang meninggalkan itu proses Ikut proses pemakaman justru waktu dia ada kan. Jadi pas tanggal 8 itu dia memang masih ada. Besokan dia udah pulang, pagi-pagi dia besok udah pulang. Jadi tanggal 8 pagi kita makamin, tanggal 9 baru dia pergi lagi. Rencananya di San Diego. Mungkin sebagai menantu dan juga proses pemakaman Doli seperti apa gimana? Baik banget ya, aku tuh kayak bersyukur aja gitu. Maksudnya aku punya sosok mertua gitu ya. Kalau orang bilang kan kalau mau mertua nggak baik hubungannya apa segala macam, tuh enggak. Aku nggak pernah ngerasain kayak gitu. Aku bener-bener ngerasain disayang, bener-bener kayak seorang anak. Dia tuh bener-bener panutan, bener-bener suami impian, ayah impian. Pokoknya best banget. Orangnya tuh bener-bener baik banget. Baik banget, pendoa yang kuat buat keluarganya, bener-bener. Makanya kita tuh happy banget gitu ya punya sosok dia di kehidupan kita. Jadi kita tuh selalu punya kayak
akunya tahu nih gitu standarnya yang dikasih tuh memang tinggi banget, jadi kita juga sebagai anak tuh kepengen gitu bisa memenuhi, ngikutin gitu kayak dia gitu. Momen apa yang paling diingat sama? Apa ya, semua momen baik banget kan, memang aku tinggalnya samping-sampingan ya, jadi memang aku kan kalau kayak kerjaan semi pun juga yang ngurusin aku sama papa gitu, jadi kita sering ngobrol, sering ngurusin semuanya pasti aku bareng sama dia gitu. Ntar ya apa ya, semua momen sih, jadi dia sering ntar kalau sore gitu pasti dia ke rumahku main sama anak-anak, jadi memang sedekat itu dan memang sebaik itu gitu. Di beberapa postingnya juga terlihat dekat sekali dengan ya, kayak Banget memang. juga enggak ragu untuk memeluk Enggak kakek. ada sama sekali, nggak ada, memang bener-bener sedekat itu gitu, jadi kita semua hubungannya bener-bener baik banget, memang sedekat itu, sesayang itu, jadi memang bener-bener kehilangan banget gitu, tapi ya kan dia udah di tempat yang paling indah kan, memang tujuan kita hidup kan semuanya pasti ke sana ya, dia mungkin udah duluan, nanti dia yang akan bimbing kita untuk bisa ketemu di sana. Tapi sebagai anak bungsu misalnya tentu yang sekarang dengan papa di rumah, kesenangan seperti apa sih yang harus dituangkan ke KTV? Sedih banget dia, patah hatinya bangetan gitu ya, ngerasa kayak ya kemarin mungkin dia adalah detik-detik dia ngerasa kayak dia kok kayaknya belum maksimal gitu, tapi ya kita selalu ingatkan apa yang dia kasih tuh udah maksimal gitu, kita udah berikan yang terbaik, kita udah usahakan yang terbaik, tapi memang Tuhan berkata lain, ya udah gitu ya, kita cuman berpikirnya dia udah di tempat yang lebih indah aja, udah tujuan hidupnya udah sampai di situ. Meninggalkan papa atau pesan apa sih yang Nggak ada ya, papa cuman mau kita pokoknya bersatu gitu. Terakhir pun dia juga sempat nulis kok dia happy gitu, dia bilang dia papa bersyukur sama Tuhan, anak-anak semua bersatu, dia nulis gitu, dikasih lihat kan, memang dia udah di trakeo jadi kan nggak bisa ngomong, jadi dia tulis gitu, jadi kita ada kayak pet gitu, jadi dia tulis gitu, dia kasih lihat ke aku gitu, dia kasih lihat. Ya, makasih. Thank you. Makasih ya. Makasih ya. Makasih. Thank you. Ngedrop lagi. Drop, tapi nggak kesakitan gitu, nggak sesak nafas, nggak apa gitu. Audio